Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi perkalian vektor, saya akan bahas terlebih dahulu, review terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Baik, yang pertama yang harus kita pahami yaitu vektor adalah salah satu variabel, bisa disebut sebagai suatu variabel yang terdiri dari besar dan arah. Nah, lawan dari vektor itu adalah skalar. Skalar itu adalah suatu satuan non variabel. Jadi sifatnya sebagai contoh seperti ini. Kalau kita ingin menghitung kecepatan kendaraan bermotor dari titik A ke B, maka skala yang terukur di dalam speedometer itu disebut sebagai laju atau kelajuan. Nah, kelajuan itu adalah besaran skalar karena hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Tetapi kalau kita ingin mengukur kecepatan dari titik A ke titik B, ada arahnya. Kecepatan dari A mengarah ke B. Maka yang diukur itu adalah arahnya, apakah B itu adalah mengarah ke barat, timur, atau selatan. Sedangkan nilainya yaitu yang terukur di dalam speedometer. Jadi di dalam vektor ini dia memiliki dua identitas, yaitu sebagai arah dan sebagai besar. Nah, notasi vektor seperti di dalam pertemuan sebelumnya, vektor itu dinotasikan dengan menggunakan tanda panah. Jadi ada beberapa notasi vektor. Yang pertama, ini biasa dipakai di buku-buku edaran nama. Vektor dinotasikan dengan tanda panah di atasnya. Contoh misalkan kecepatan, tanda panah seperti ini. Kemudian gaya F, tanda panah di atasnya. Ya. Kemudian ada juga notasi yang kedua. Notasi yang kedua ini banyak dipakai di buku-buku di edaran 2000 ke sini. Notasi kedua ini menggunakan simbol tidak menggunakan tanda panah di atasnya, tapi menggunakan simbol huruf tegak dan tebal. Contoh kecepatan V huruf tegak, tapi dia notasinya ditulisnya menggunakan cetak tebal. Kemudian kecepatan atau momentum, misalkan P dia menggunakan cetak tebal. Buku-buku yang sekarang yang banyak beredar di pasaran, baik itu e-book maupun bukan, kebanyakan menulis notasi yang kedua. Kenapa? Karena ini lebih praktis pada saat menulis menggunakan Word. Nah, kalau buku-buku edaran lama, kebanyakan buku itu ditulis menggunakan latex atau text editor, sehingga lebih praktis kita menggunakan simbol tanda panah di atasnya, karena simbolnya itu bisa dipanggil menggunakan script. Tapi kalau menggunakan Word itu harus banyak sekali kita mengklik beberapa tombol sehingga muncul tanda panah di atasnya. Itu sangat merepotkan untuk yang pertama, sehingga banyak digunakan notasi yang kedua. Nah, kemudian di dalam vektor, untuk menunjukkan arah, maka vektor ini memiliki vektor satuan atau disebut sebagai unit vektor. Unit vektor itu menunjukkan arah. Misalkan I ini menunjukkan arah ke sumbu X. Kemudian vektor unit atau vektor satuan J menunjukkan arah ke sumbu Y. Kemudian vektor satuan K menunjukkan arah ke sumbu Z, dan seterusnya. Nah, jadi fungsi dari vektor satuan ini hanya menunjukkan arah saja, tidak akan mengubah nilai atau besar dari vektor tersebut. Kenapa? Karena vektor satuan ini dia memiliki nilai 1. Ya, nilai determinan untuk vektor ini 1. Oke. Baik, saya lanjutkan masuk ke perkalian vektor. Di dalam perkalian vektor ada dua. Yang pertama yaitu perkalian skalar, kemudian yang kedua perkalian vektor dengan vektor. Jadi perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor. Kalau perkalian skalar dengan vektor ini sangat mudah sekali, seperti kita mengalihkan suatu bilangan konstanta dengan suatu matrik. Misalkan ada konstanta 2 dikalikan dengan matrik A. Berarti hasilnya yaitu 2 kalikan semua komponen yang ada di dalam matrik A.
Demikian pula dengan perkalian vektor 2 dikalikan vektor A. Maka hasilnya adalah bilangan skalar 2 dikalikan semua komponen arah yang ada di dalam vektor A. Nah, kemudian yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. Ini kita bagi lagi menjadi dua. Ada dot product, kemudian ada cross product. Dot product itu disebut sebagai atau nama lainnya adalah perkalian titik. Hasil dari perkalian dot product adalah skalar, sedangkan hasil dari cross product adalah vektor. Jadi ini yang membedakannya ya. Ini hasilnya adalah skalar, kemudian yang ini hasilnya adalah vektor. Baik, apa fungsinya? Jadi dot product ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai suatu besar, di mana nilai ini dihasilkan dari dua variabel vektor. Misalkan usaha. Usaha itu adalah suatu variabel skalar, bukan vektor. Jadi, seorang pekerja mendorong meja dari titik A ke B. Maka usaha yang diperlukan atau energi yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut untuk mendorong meja dari A ke B itu akan sebanding dengan gaya dikalikan dengan perpindahan meja dari A ke B. Nah, gaya adalah vektor, perpindahan juga vektor, usaha bukan. Sehingga perkaliannya ini adalah perkalian dot. Jadi, gaya vektor dikalikan dot dengan perpindahan vektor. Hasilnya adalah skalar, yaitu berupa usaha atau energi. Nah, yang berikutnya yaitu perkalian silang. Perkalian silang itu adalah suatu hasil dari perkalian antar dua vektor, di mana hasil perkalian ini adalah vektor itu sendiri. Vektor lagi. Sebagai contoh itu adalah misalkan momen gaya atau torka momen gaya. Momen gaya itu adalah perkalian antara gaya dengan vektor posisi. Ya. Nah, ini biasanya terjadi pada gerak melingkar. Nah, hasilnya adalah arah vektor momen atau vektor gaya, momen gaya. Ini hasilnya vektor. Baik. Secara teknis perkaliannya seperti ini. Ya, ini perkalian skalar dengan vektor. Jadi ada suatu vektor C, di mana vektor C ini merupakan perkalian antara konstanta K dengan vektor A. Sebagai contoh, misalkan ini konstanta 3, ada vektornya A. 3 kali A, maka hasilnya itu adalah C. C sama dengan 3 kali A, berarti 3 kali lipatnya, karena semua komponen yang ada di vektor A dikalikan dengan 3. Baik. Nah, perkalian titik secara teknis seperti ini. Ini ada vektor A, ada vektor B. Vektor A dikalikan secara titik dengan vektor B, maka hasilnya vektor C. Ya. Vektor C ini maka hasilnya adalah nilai C. C ini adalah skalar, bukan vektor. Oke. Saya lanjutkan. Sifat-sifat perkalian titik, ada beberapa sifat yang ini juga mungkin sama di perkalian, beberapa sifat yang sama di perkalian cross. Untuk perkalian titik atau dot product, yang pertama sifat komutatif. Jadi apabila ada vektor A dikalikan dengan vektor B, ini hasilnya akan sama dengan vektor B dikalikan dengan vektor A. Jadi posisi vektor perkalian ini apabila dibalik itu tidak akan mengubah hasil. Kemudian sifat yang kedua itu adalah distributif. Vektor A dot vektor B plus C, maka perkalian ini akan terdistribusi ke masing-masing penjumlahan vektor, yaitu A kali B ditambah A kali C. Hasilnya adalah ini. Baik, ini ada beberapa catatan di dalam perkalian titik. Karena perkalian titik ini adalah merupakan perkalian proyeksi vektor terhadap vektor yang lain, di mana proyeksinya itu harus saling tegak lurus satu sama lain. Nah, karena saling tegak lurus satu sama lain, maka untuk mengubah suatu arah vektor menjadi arah tegak lurus, maka digunakan notasi kosinus. Sehingga ada beberapa sifat di dalam perkalian dot ini. Jadi apabila A
dikalikan secara dot dengan vektor B, ini akan sama dengan 0 jika sudut antar keduanya saling tegak lurus. Kenapa? Karena kosinus 90 derajat yaitu 0. Nah, selanjutnya perkalian silang. Perkalian silang ini biasa dipakai pada mata kuliah kelistrikan. Kalau di dalam fisika dasar itu ada nama mata kuliah listrik. Nah, aturan Lorentz, aturan tangan kanan, aturan Lorentz ini menggunakan perkalian cross. Di seperti ini, ada vektor A, kemudian ada vektor B. A dikali B ini menghasilkan vektor C. Arah vektor C kemana? Mengikuti arah aturan tangan kanan. Ya, ini yang biasa dipakai di dalam aturan Lorentz. Atau orang fisika sering menyebutnya sebagai gaya Lorentz. Jadi A dikalikan B arahnya adalah ke atas. Baik, ada beberapa sifat di dalam perkalian silang. Perkalian silang ini tidak komutatif. Tidak berarti A cross B akan sama dengan B cross A. Tidak seperti itu. Ya, hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Karena arahnya meskipun besar determinan kedua perkalian vektor ini sama, tetapi arahnya berbeda. Karena arahnya berbeda, maka itu disebut sebagai vektor yang tidak sama. Kemudian apabila A dan B saling tegak lurus, ya, kalau saling tegak lurus, ya, kalau perkalian silang ini dia menggunakan notasi sinus, ya. Karena saling tegak lurus, kalau sinus 90 berapa? Ya, sinus 90 adalah 1. Artinya dia akan bersifat komutatif apabila sudutnya 90 derajat, atau A cross B sama dengan B cross A. Ini jika sudutnya atau tetanya itu adalah 90 derajat atau V per 2. Yang berikutnya, jika A dan B berlawanan arah atau A dan B adalah searah, ya. Kalau berlawanan arah atau searah, kalau berlawanan arah berarti sudutnya 180 derajat atau V. Tapi kalau searah maka sudutnya adalah 0. Nah, kalau dua hal ini terjadi, maka apabila dua vektor dikalikan, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena kalau dua kejadian ini diberlakukan, kedua vektor ini akan memperkuat satu sama lain atau memperlemah satu sama lain, tidak akan menghasilkan bentuk vektor baru, atau dengan kata lain tidak akan menghasilkan resultan vektor baru. Baik. Nah, yang berikutnya ada beberapa istilah di dalam vektor, yaitu adalah vektor satuan. Ya. Vektor satuan secara skala kecil, kalau kita melihat dari sistem koordinat, sebagai pengetahuan, di dalam bidang sains dan teknik, sistem koordinat itu ada 3. Yang pertama itu adalah sistem koordinat kartesian atau Cartesius yang sering dipelajari pada saat SMP, SMA. Kemudian yang kedua itu adalah sistem koordinat silinder, ya, silindris. Kalau kartesian itu menggunakan notasi X, Y, dan Z, sumbu Y, X, dan Z. Kalau sistem koordinat silindris atau silinder itu menggunakan notasi R, ya, R, kemudian proyeksi vektor R terhadap bidang X dan Y, sehingga membentuk pola seperti silindris. Ya. Jadi kalau ini, jadi yang untuk sistem silindris itu adalah, misalkan vektor A itu adalah R-nya, ya, vektor A itu adalah R-nya, maka yang digunakan adalah proyeksinya, mana, yaitu sisi ini, sebelah ini, ya, proyeksi terhadap Z, atau menggunakan kalau trigonometri itu menggunakan sinus atau menggunakan kosinus, atau proyeksi pada sini, sehingga ketika vektor A ini atau R ini diputar, maka akan membentuk pola silindris. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub, atau beberapa buku menyebutnya sebagai spherical coordinate system atau sistem koordinat bola.
Nah, di dalam sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub atau bola, notasi yang digunakan itu adalah vektor R dan theta, dan sudut yang membentuk vektor R terhadap bidang X dan Y. Ya, kenapa theta? Karena kalau vektor R ini diputar mengikuti putaran theta, maka akan membentuk pola bola. Nah, aplikasinya untuk sistem koordinat kartesian ini biasanya dipakai di dalam mekanika, kemudian analisis mekanik, free body diagram, diagram benda bebas, kalau dalam teknik mesin atau teknik industri. Kemudian kalau sistem koordinat silindris ini biasanya dipakai untuk para matematikawan, ya. Dan kalau sistem koordinat bola polar biasanya dipakai oleh para astronomi atau para ahli hisab. Ya, misalkan ini ingin menentukan bulan, misalkan beberapa hari ini akan memasuki bulan Ramadan, apakah dilihat ada penampakan bulan baru atau tidak. Nah, menggunakan hitungan sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub, ya. Baik. Nah, untuk sistem koordinat kartesian ini penentuannya adalah seperti ini. Vektor A sama dengan AXI plus AYZ plus AZK. Kemudian yang berikutnya, beberapa sifat kalau kita bicara mengenai vektor satuan, beberapa sifat di dalam perkalian titik. Ini harusnya ke sini. Adalah yang ini. Kemudian kalau beberapa sifat di dalam cross product adalah yang ini. Ya. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Baik. Contoh. Ada 5 buah vektor digambarkan pada sistem koordinat 2 dimensi X dan Y sebagai berikut. Vektor A memiliki besar 19. Kita lihat di data pada tabel, ya. Jadi ini direpresentasikan oleh data pada tabel. Vektor A besar 19, arahnya 0. Vektor B besarnya 15, arahnya 45 derajat. Vektor C besarnya 16, arahnya 135 derajat, dan seterusnya. Nah, ditanyakan besar dan arah resultan dari vektor. Artinya kalau resultan vektor ini seperti ini. Ini kita ada satu titik. Satu titik ini ditarik oleh 5 orang, ya, menggunakan tambang A, B, C, D, dan E. Masing-masing orang tenaganya atau kekuatannya berbeda-beda. Orang A tenaganya ketika diukur 19, orang B ketika diukur 15, orang C ketika diukur 16, dan seterusnya. Nah, titik A ini ketika ditarik secara bersamaan maka akan mengarah kemana? Nah, arah dari ketika ditarik bersamaan ini disebut sebagai resultan vektor, ya. Jadi ada besar dan ada arah. Nah, cara mencarinya untuk resultan vektor, semua vektor dari A sampai E ini kita cari proyeksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita hitung di dalam tabel seperti ini, ya. Nah, ini proyeksinya komponen X, ini proyeksinya komponen Y. Nah, kalau ini adalah Y, ini adalah X, gitu ya. Dan ini derajatnya itu adalah 0, 0. Kemudian ini 45. Nah, 45 itu dari sini, ya. Nah, maka komponen X dan Y untuk menghitungnya, kalau ke X itu menggunakan cosinus, kalau ke Y menggunakan sinus. Ya. Jadi diperoleh hasil seperti ini, ya. Jadi yang ini komponen X, ya. (19) dikalikan cosinus 0. Cosinus 0 berapa? Cosinus 0 adalah 1, ya. Berarti
19 dikalikan 1 sama dengan 19. Kemudian komponen Y 19 dikalikan sinus 0. Sinus 0 adalah 0. Berarti 19 kalikan 0 sama dengan 0. Ya. Oh, maaf, ini ada kesalahan di dalam slide. Ini harusnya X, ini harusnya Y. Nah, ini X, ini Y. Sehingga sinkron dengan hasil di tabel. Oke, dan seterusnya. Ini juga sama yang vektor B. 15 kalau untuk X itu kosinus 45. 15 kalikan kosinus 45 hasilnya 10,6. Komponen Y 15 kalikan sinus 45 hasilnya 10,6 dan seterusnya. Ini semua total dijumlah. Sehingga resultan vektor adalah seperti ini. R sama dengan Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ya. Nilai ini dikuadratkan, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 9,67 meter. Nah, kita sudah menemukan besar dari vektor resultan atau resultan vektor. Sisa yang belum adalah arahnya. Arahnya kita bisa menggunakan salah satu perumusan dari hasil Rx dan Ry, ya, yaitu tangan theta sama dengan tangan theta itu adalah Y bagi dengan X, komponennya bagi komponen X. Berarti minus 5,1 dibagi 8,5. Nah, hasilnya minus 0,5. Kita tinggal cari tetanya. Arcus sinus dari ini. Hasilnya adalah 329,03 derajat. Nah, yang berikutnya yaitu saya langsung ke contoh yang ke nomor 3. Temukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua vektor. Ada vektor A, 2i minus 2j plus 4k, i minus 3j plus 2k. Ini tidak usah dihiraukan. Kalau perkalian titik, maka kalau ada notasi seperti ini, caranya adalah kita kalikan per komponen yang sama. I dengan I, ya, 2 kalikan 1. Hasilnya adalah ini. Kemudian J dengan J, minus 2 dikalikan minus 3. Hasilnya adalah ini. K dan K, 2 kalikan 4. Hasilnya adalah ini. Sama dengan 16. Nah, kalau perkalian silang, kita bisa menggunakan metode ekspansi matrik. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan aturan Cramer. Ya, ini sudah dibahas di dalam pertemuan sebelum UTS pada saat topik determinan pada matrik. Ya, tidak usah saya bahas panjang lebar. Hasilnya adalah 8i dikurangi 2k. Baik, sampai di sini penjelasan untuk perkalian vektor. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.